Sudah, Bu. Ya, lagi pandemi ya, jadi rambutnya belum sempat dipotong gitu. Oke, Iya. saya akan mulai kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya tadi hadir 4 menit lebih awal dan sudah banyak sekali yang join ya, luar biasa rajin sekali mahasiswa Teknolog. Oke, hari ini adalah minggu ketiga perkuliahan. Kita akan belajar tentang fungsi. Ya, kemarin kita 2 minggu belajar tentang sistem bilangan real. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi. Tentunya di sini berarti fungsi kaitannya dengan bilangan-bilangan yang real. Jadi apa yang berkaitan dengan kompleks berarti kita abaikan. Nah, oke. Jika kita bicara masalah fungsi, kita pasti akan familiar dengan yang namanya domain dan range. Ini saya rasa sejak kita di SD atau SMP ya, kita sudah belajar ini. Masa sudah belajar sih Bu ya, yang kayak diagram Venn, kayak gitu itu kan sebenarnya kan domain dan range ya. Nanti akan saya sampaikan. Kalau secara definisi, kita mengatakan fungsi itu, misalkan seperti ini. Dia adalah suatu fungsi dari X. Dapat dituliskannya biasanya seperti ini. Ya, jika kita bicara fungsi, kita pasti akan familiar dengan Y sama dengan, atau Fx sama dengan, di mana fungsi tersebut dia bergantung pada X. Bu, boleh nggak saya variabelnya nggak pakai X, misalkan Ft gitu ya? Boleh. Jadi pemilihan variabel itu tergantung konteks. Kalau kita bicara tentang fungsi waktu, biasanya kita menggunakan T. Atau, Bu, saya nggak pengen T, soalnya inisial nama pacar saya, boleh nggak saya ganti FA? Boleh. Jadi variabel apapun yang kita pilih, misalkan kita diminta untuk menulis suatu fungsi, itu tidak harus X dan Y. Tapi X dan Y itu yang sudah banyak sekali digunakan sebagai simbol penulisan fungsi. Ya, di mana Y itu definisi dari fungsi terhadap X, yaitu ketika domain dari X dimasukkan ke dalam fungsi atau disubstitusikan ke dalam fungsi tersebut. Nah, dari bentuk ini, simbol F ini menyatakan fungsinya, gitu ya, X ini menyatakan variabel apa? Variabel bebas, gitu ya. Jadi nilai X ini yang kita masukkan bebas apa saja, makanya kita katakan variabel bebas, artinya kita bebas memasukkan nilai X ini asalkan memenuhi syarat yang diberikan. Apa saja yang memiliki syarat, nanti saya akan sampaikan di materi domain dan range, ya. Intinya yang dimasukkan dalam suatu fungsi atau disubstitusikan pada suatu fungsi, dia adalah fungsi yang, variabel bebas. Dan hasil yang diperoleh Fx atau Y ini adalah variabel terikat. Kenapa dikatakan variabel terikat? Karena nilai Y ini manut dari nilai X-nya. Dan nilai X-nya ini bebas diberikan. Ya, itu definisi dari variabel bebas dan variabel terikat. Atau bahasa ilmiahnya adalah independent variable atau dependent variable. Ya, ini yang sering digunakan di buku. Lalu, nah sekarang apa definisi domain dan range tadi? Nah, di sini sudah kita sedikit menyinggung terkait domain dan range tersebut. Jadi ini definisi secara matematis gitu ya. Jadi secara lema itu definisinya seperti ini. Suatu fungsi F dari himpunan D itu adalah domain ya, di mana D ini adalah berisi XXX ya, jadi ibaratnya kayak dia wadah gitu ya, wadah berisi XXX, di mana dia itu digandengkan dengan Y, dan Y itu berisi YYY alias FX, kan tadi saya sampaikan X, Y-nya sama dengan FX, di mana Y ini adalah nilai X yang sudah disubstitusikan kepada fungsi yang diberikan. Seperti itu. Sehingga dapat dituliskan fungsi itu jadi suatu
apa ibaratnya, pemetaan ya. Suatu pemetaan itu dikatakan fungsi jika dia mengikuti atau memenuhi unique element. Unique element itu seperti apa? Satu X memiliki pasangan satu Y. Jadi setia gitu ya. Nggak boleh X-nya bercabang, nggak boleh juga Y-nya itu bercabang. Y-nya kalau Y-nya bercabang itu berarti misalkan ini X1, ini adalah X2, dia menuju pada Y yang sama itu tidak boleh. Seperti itu. Ya, atau Y-nya gini ya, X-nya dia bercabang ke 2Y, itu pun juga tidak boleh. Itu adalah definisi dari fungsi. Jadi harus setia, nggak boleh poligami atau poliandri. Dituliskan secara matematis, bentuknya adalah seperti ini. Suatu fungsi F dari himpunan D ke himpunan Y, itu berlaku bahwa dia itu unik. Unik itu adalah satu-satu. Single element, Fx elemen dari Y, untuk setiap elemen X. Jadi untuk setiap X itu, di mana X adalah elemen dari D sini ya, tadi saya sampaikan, X-nya adalah elemen D, dan Fx tadi adalah elemen dari. Oke, biasanya kalau definisi itu agak kurang susah dipahami gitu ya. Biasanya bentuknya seperti ini. Ya, ini yang saudara pasti familiar. Ini adalah kayak diagram Venn gitu ya. Diagram Venn. Ini di sini adalah komunitas domain atau bahasa matematiknya adalah X, dan ini adalah komunitas kodomain ya. Kalau gini udah ingat belum? SD atau SMP ini ya. Kalau ini adalah komunitas kodomain. Kodomain ini adalah kalau bahasa saat kita SMP kita diajarkannya adalah domain itu adalah daerah asal dan kodomain itu adalah daerah lawan. Nah, di dalam kodomain itu ada range. Range itu adalah daerah hasil, di mana angka-angka yang tidak memiliki pasangan dari X itu masuk dalam kodomain. Sedangkan range itu angka-angka yang selalu memiliki pasangan di X. Ya, ini adalah X, ini adalah, dan suatu himpunan itu dikatakan fungsi jika dia hanya berpasangan satu-satu saja. Itu sampai sini ada yang ditanyakan domain kodomain? Silahkan. Tidak, Bu. Aman ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke grafik fungsi. Ini kalau ini lebih gampang. Jadi grafik fungsi ini bagaimana caranya kita menggambar suatu fungsi jika nilai f(x)-nya itu sudah ditentukan. Nah, jika f suatu fungsi dengan domain B, grafik fungsi f terdiri dari titik-titik pada bidang kartesius yang terdiri dari pasangan domain dan range. Kita sepertinya sudah belajar di awal, jika yang dinamakan titik di bidang kartesius, kalau bidang berarti kan dimensi 2. Kalau dimensi 2, kita pasti memiliki X dan Y, di mana X ini adalah aksis, Y ini adalah ordinat. Pasti sudah familiar dengan bentuk aksis ordinat ini ya. Ini adalah X atau aksis, ini adalah Y atau ordinat. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang titik, pasti harus ada X-nya dan ada Y-nya. Nah, kalau ini kita kaitkan ke fungsi, kaitannya apa? Nah, tadi kan saya menyampaikan di awal, jika untuk pada fungsi, ketika kita menuliskan tentang domain, domain itu kita misalkan dengan X. Dan Y ini adalah range, di mana Y ini adalah fungsi terhadap X. Nah, oleh karena itu, untuk menggambar grafik, misalkan kita sudah menentukan, sudah ditentukan fungsinya ya, misalkan Y sama dengan X kuadrat. Lalu kita diminta menggambar kira-kira grafik X, Y sama dengan X kuadrat itu seperti apa sih? Nah, karena kita awalnya belum ditentukan domainnya itu berapa saja, maka kita patut menghitung sendiri.
Nah, kalau kita menghitung sendiri, berarti kita harus melibatkan fungsi negatif, bilangan negatif, kemudian 0, kemudian bilangan yang positif. Nah, karena kita menggambarnya ini adalah manual, maka kita tidak perlu memulai dengan nilai min 100 seperti itu ya. Min 100, min 99, min 98 lama. Kecuali kalau kita sudah melaksanakannya dengan optimasi, dengan sistem tidak masalah. Nah, karena kita diminta menggambar manual, ini yang sering digunakan, paling tidak kita menggunakan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Seperti itu. Nah, kalau di antara angka-angka tersebut ingin ditambahkan lagi atau ternyata grafiknya itu belum terlihat bentuknya, maka kita bisa menambahkan lagi. Misalkan min 3, 3, min 4, 4, dan seterusnya. Jadi penambahannya bergantung dari apakah grafik yang dibuat itu sudah berbentuk atau belum. Nah, sekarang kita kembali. Y sama dengan X kuadrat. Kita ambil min 2. Min 1, 0, 1, 2 gitu ya. Bagaimana ini caranya? Karena dia adalah domain, maka nilai X ini kita masukkan ke dalam fungsi atau kita substitusikan ke fungsi tersebut untuk mendapatkan himpunan Y. Karena Y adalah X kuadrat, maka langsung saja X-nya adalah min 2. Berarti Y sama dengan min 2 kuadrat, 4. Y sama dengan min 1 kuadrat, 1. Y sama dengan 0 kuadrat, 0. Y sama dengan 1 kuadrat, yaitu 1. Ditambahkan nggak apa-apa ya. Y sama dengan 3/2 kuadrat. Atasnya dikuadratkan, 9. Bawahnya dikuadratkan, 4. Terus kemudian yang terakhir, X-nya 2 dikuadratkan, 4. Seperti itu. Nah, sehingga kita punya pasangan nih. X-nya min 2, Y-nya 4. Berarti kita pilih titik X-nya min 2, Y-nya 4. Terus kemudian kita pilih titik kedua, X-nya min 1, Y-nya 1. Kemudian 0,0. Terus kemudian 1,1. Dan seterusnya. Nah, titik-titik yang kita peroleh, ini kita gambarkan pada bidang kartesius. Yang pertama min 2,4, ini. Terus kemudian min 1,1, ini nih. Kita ambil X-nya min 1, Y-nya 1. Terus kemudian 0,0, ini nih. Kemudian 1,1, berarti X-nya 1, Y-nya 1, ini. Terus kemudian ini 3/2, 9/4, kemudian 2/4. Jika titik-titiknya sudah ditemukan, kita tinggal menarik garis, menggabungkan titik-titik yang sudah diperoleh. Jadilah kita menemukan grafik fungsi dari fungsi Y sama dengan X-U. Any question? Any question? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, paham. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang karena kita sudah menggambar grafik fungsi gitu ya. Namun tadi kan saya menyampaikan jika bentuk grafik itu belum terlihat bagus, maka kita perlu menambahkan X-nya atas bawah. Nah, jika gambarnya belum juga terlihat, misalkan hanya terlihat garis red aja, belum tahu mana yang naik, belum tahu mana yang turun. Jika grafik X kuadrat kan jelas ya, sudah terlihat mana turunnya, mana naiknya. Nah, untuk fungsi tertentu, mungkin kita bisa menemukan naiknya saja, atau turunnya saja, sehingga kita kesulitan untuk menemukan yang mana yang naik, yang mana yang turun, ketika dia di fungsi tertentu tersebut. Nah, daripada kita menghitung sangat banyak, menggambarkan grafik sampai kita menemukan fungsi naik dan fungsi turun, kita memiliki rumus langsung yang berada pada definisi, di mana kita bisa menemukan kapan grafik itu naik dan kapan grafik itu turun pada suatu fungsi tertentu. Nah, ini dipakainya apa? Nah, ini sangat banyak digunakan, sangat penting digunakan kalau kita misalkan bicara pada hal-hal yang berbau ekonomi gitu ya.
Misalkan kapan nilai saham naik, kapan nilai saham turun, kita bentuk fungsi seperti apa. Kan kadang kalau kita sudah pebisnis yang handal, kita kan perlu meramalkan ya. Kita perlu meramalkan itu bisa pakai Excel ya. Nanti itu kalau di informatika ada kelas pemodelan simulasi, kita belajar seperti itu. Jika kita ada data, kita bisa membentuk modelnya. Model itu bisa kita ramalkan dalam waktu misalkan beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian, kira-kira harga itu gimana naik turunnya. Nah, ini kan berarti menjadi hal yang sangat penting kita untuk mempelajari kapan fungsi itu akan naik, kapan itu fungsi itu turun. Nah, karena ini masih semester 1, kita belajar dasarnya dulu. Nanti kalau sudah semester tinggi ya, semester 7, semester 5, kita akan belajar aplikasinya itu seperti apa. Nah, kembali ke laptop. Jadi ini adalah definisi dari fungsi naik dan fungsi turun. Nah, bunyinya seperti ini. Misalkan F adalah fungsi yang didefinisikan pada interval I, dan misalkan XI dan X2 adalah titik-titik pada interval I. Interval tadi yang saya sampaikan bisa saja dia bicara kurun waktu pelaksanaan ininya, peramalannya, atau bisa dalam hal-hal lain tergantung kita mendefinisikannya seperti apa. Nah, kalau dalam konteks dasar, X ini adalah domainnya, gitu ya. Pokoknya X ini domainnya, Fx ini adalah range-nya, atau Y ini adalah range-nya. Nah, kembali lagi, definisi. Misalkan F adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada interval I, dan misalkan X1 dan X2 adalah titik-titik pada interval I, maka berlaku, ya, ini belajarnya agak kebalik ya. Jika Fx2 lebih besar dari Fx1, jadi nanti kita itu sebenarnya kita diminta untuk memilih nilai X1 dan nilai X2 yang dibutuhkan, interval berapa. Misalkan kita ke sini tadi, saya pengen tahu sih fungsi Y sama dengan X kuadrat pada interval 0 sampai 2, ini kan 0 sampai 2 ya, itu dia itu fungsi naik apa fungsi turun. Misalkan seperti itu. Jadi kita pilih X1, kita pilih X1-nya adalah 0 gitu ya. X2-nya adalah 2. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Bagaimana yang boleh, Bu? Syarat pengambilan X1, dia harus lebih kecil daripada X2. Jadi kita tidak boleh X1-nya 2, X2-nya 2. Tidak boleh. X1-nya 2, X2-nya 0. Tidak boleh. Jadi nilai X1 yang kita ambil haruslah dia lebih kecil daripada X2. Nah, lalu kita masukkan ke fungsinya. Apa itu Fx1, apa itu Fx2? Kita tuliskan dulu. Fx tadi fungsinya adalah X kuadrat. Maka ketika kita bicara Fx1, maka berarti jika di sini X, di sini adalah X kuadrat, jika ini X1, berarti ini adalah X1 kuadrat. Berapa X1 kita? X1 yang sudah kita pilih adalah 0. Maka dia adalah 0 kuadrat. Ya, 0. Terus kemudian Fx2. Fx2 berarti sama dengan X2 dikuadratkan. X2-nya adalah 2. Dikuadratkan adalah 4. Nah, sekarang kita lihat apakah Fx1 ini lebih besar daripada Fx2? Ternyata tidak. Ternyata Fx1 itu lebih kecil daripada Fx2. Ya, Fx1-nya adalah 0, Fx2-nya adalah 4. Nah, jika Fx1 lebih kecil daripada Fx2, berarti kan udah kelihatan ya, dari kecil ke besar gitu ya. Ini Fx1, ini adalah Fx2. Berarti fungsinya adalah naik. Ya. Oh ya, ini masuk ini ya. Fx2 lebih besar daripada Fx1. Berarti dia adalah fungsi naik. Oke. Jika sebaliknya, jika Fx2 itu lebih kecil daripada Fx1 atau kebalikannya bahwa Fx1 itu lebih besar daripada Fx2, maka dia dikatakan fungsi
Any question? Paham nggak fungsi naik dan fungsi turun? Yang belum paham boleh tanya. Mas Rohmat, paham nggak? Yang fungsi turun itu Bu. Bisa Yang dijelaskan ulang. Yang fungsi turun sama, jadi tinggal kebalikannya. Kalau ibaratnya kalau kita membayangkan, tadi kan kita sudah memilih X1 lebih kecil daripada X2, berarti kan jalannya gini ya. Jika fx1 itu lebih besar daripada fx2, berarti ini lebih besar, berarti kan dia turun ya. Grafiknya melandai. Kalau misalkan fx1 itu lebih kecil daripada fx2, berarti kan dia naik gitulah. Ibaratnya kayak kita uang saku. Kalau uang saku kita sekarang dengan uang saku kita zaman SMA itu lebih besar, berarti kan uang sakunya naik. Kalau uang saku sekarang ternyata lebih kecil daripada saat SMA, berarti kan uang sakunya turun, seperti itu. Maka definisi fx1 dan fx2 seperti itu. Jika yang kedua itu lebih besar, maka dia berarti naik, karena sebelumnya sedikit, terus dia dapat lebih besar. Tapi sebaliknya, kalau misalkan yang sebelumnya itu adalah lebih besar, yang kedua itu lebih kecil, maka dia turun. Yang biasanya kesalahannya mahasiswa itu di sini. Dia mengambil X1 itu tidak lebih kecil daripada X2. Terutama kalau kita butuh nilai yang negatif. Kalau negatif hati-hati bahwa nilai min 4 itu lebih kecil daripada nilai min 1. Benar nggak? Nah, ini kebanyakan mahasiswa salahnya di sini. X1-nya yang min 1, X2-nya yang min 4. Salah. Ya. Jadi yang harus berhati-hati pada pengambilan nilai X1 dan X2. Karena syaratnya nilai X1 ini harus lebih kecil daripada X. Ada lagi? Mas Billy? Mas Billy paham? Oke. Headset saya kurang mahal ya. Orangnya. Mbak Ayu, sudah paham? Mbak Ayu? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi sudah belajar fungsi naik dan fungsi turun, sekarang kita akan belajar fungsi genap dan fungsi ganjil. Ini kaitannya pada, kalau kita sudah belajar trigonometri sih, membandingkan fungsi yang ganjil dan fungsi genap itu akan memiliki sifat yang berbeda. Nah, untuk kita mengetahui apakah suatu fungsi tersebut jenisnya fungsi ganjil atau fungsi genap, maka kita perlu menguji cobakan, bukan membuktikan ya kalau ini karena bukan pembuktian. Menguji cobakan dengan cara seperti ini. Definisinya seperti ini. Suatu fungsi Y sama dengan fx itu dikatakan fungsi genap ketika kita itu memiliki fungsi fx dan ketika x-nya itu kita ganti nilai min x atau kebalikannya, maka hasilnya itu tetap fx. Jika seperti itu, maka dikatakan dia fungsi genap. Tapi ketika dari fx ini, x-nya kita ganti dengan min x, ternyata hasilnya adalah minus dari fx-nya, maka dia dikatakan fungsi ganjil. Contoh, misalkan kita punya fx sama dengan x pangkat 3 gitu ya. Nah, coba cara mengujinya adalah x-nya ini kita ganti dengan nilai min x. Jangan dimisalkan min 2, min 3 gitu ya. Memisalkannya adalah harus secara umum, yaitu kebalikan dari variabel yang ada di dalamnya, variabel domainnya. Kalau di sini adalah T, maka kita ujinya dengan min T. Kalau ini adalah S, maka kita ujinya dengan min S. Seperti itu. Tidak boleh ditulis angka. Oke, kita coba. F min X sama dengan, kalau di sini adalah Fx sama dengan X pangkat 3. Kalau F min X, maka min X pangkat, ya, min X pangkat 3 itu sama dengan min X dikalikan min X dikalikan
min X. Atau ini dikalikan ya, bukan dikurangi ya. Min X dikalikan min X. Min kali min plus X kuadrat. Plus X kuadrat dikali min X plus kali min X pangkat 3. Sama dengan min X pangkat 3. Nah, Fx tadi adalah X pangkat 3. Ternyata ada minnya. Berarti kan sama dengan min Fx. Dengan kata lain, pada kasus ini berarti berlaku F min X sama dengan min Fx. Sehingga kita bisa katakan bahwa X pangkat 3 merupakan fungsi ganjil. Paham ya kira-kira ya? Dan sebaliknya, misalkan yang sudah terlihat jelas itu misalkan Fx sama dengan X kuadrat. Ya, ini bukan Z ya. Sebenarnya sudah enak ini pakai PPT ini sudah komplit ya. Oke, jika misalkan Fx sama dengan X kuadrat, maka sama, kita mengujinya dengan kebalikan dari X, yaitu min X. Sama dengan min X kuadrat. Sama dengan X dikalikan. Gitu ya. Min kali min plus X kali X kuadrat. Maka dia sama dengan X. X kuadrat tadi apa? X kuadrat tadi adalah Fx. Berarti dia sama dengan. Pada kasus kedua, ternyata ditemukan bahwa F min X ini dia sama dengan Fx. Jika berlaku demikian, maka dia adalah fungsi genap. Paham? Bu, itu kok ada pangkat 2 sama pangkat 3 itu dari mana? Itu soal. Jadi nanti soalnya itu kayak gitu. Misalkan tunjukkan apakah Fx sama dengan X pangkat 3 itu adalah suatu fungsi ganjil atau fungsi genap. Apakah X kuadrat itu fungsi ganjil atau fungsi genap. Jadi nanti itu soal yang diberikan. Itu Mas. Ada lagi? Dan jangan tertipu dengan F dan X ya. Bisa saja saya membuat soalnya, saya modifikasi. Jadi misalkan PS gitu ya. Maka sifatnya juga sama. PS sama dengan X kuadrat gitu ya. Ya sama aja. P-nya kan tadi fungsi. S-nya berarti ya kita cari aja. P min S gitu ya. Sama dengan min S kuadrat. Apakah dia sama dengan PS ataukah min PS? Nah, Bu, bagaimana jika tidak memenuhi kedua-duanya? Ternyata dia nggak sama Fx dan juga nggak sama dengan min Fx. Ya sudah, berarti bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil. Selesai. Itu biasanya kebingungannya mahasiswa di situ. Ya. Nanti fungsinya akan diberikan dan saudara diminta mencari. Apakah dia fungsi genap atau Nah, ini ada catatan. Kalau kita menggambar grafik nih, grafik fungsi genap itu selalu simetris dengan sumbu Y. Grafik fungsi ganjil selalu simetris dengan titik pusat. Ini yang perlu ini kan ya, yang perlu dipahami. Ini kalau kita sudah bicara, kita mengaplikasikannya pada masalah ekonomi gitu ya, atau asuransi, pada masalah uang, ini sangat sensitif ya. Kita lihat, oh dia itu nanti akan sebanding dengan apanya? Sebanding dengan kenaikan sahamnya atau sebanding dengan harga dolar kayak gitu. Ini akan menjadi serius kalau kita sudah mengaplikasi. Tapi ini di semester 1 kita belum belajar ke aplikasi. Mungkin nanti di akhir saya akan sedikit membahas tentang aplikasi dari turunan. Tapi nggak akan sedetail yang di kondisi nyata. Paling tidak ada gambaran. Ternyata untuk mencari laba maksimal itu seperti ini loh. Untuk mencari misalkan nilai tertinggi itu seperti ini loh.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Fungsi genap, fungsi ganjil? Silakan, jangan malu-malu. Untuk mengujinya tadi tinggal ditambahi X ya, Bu? Bukan ditambahi min, bukan ditambahi Oh, X. ditambahi X. Dan Ditambahi min. ya, karena kalau X ini belum tentu X ya, Mas. Bisa saja saya bisa menuliskannya FT kayak tadi ya, yang saya bilang. Bisa saja saya menuliskannya FA. Jadi tergantung dari domain yang dimasukkan ke sini. Kalau ini FT berarti kita mengujinya dengan min T. Kalau ini adalah FA, kita mengujinya dengan min A dan seterusnya. Tergantung dari variabel bebas yang disubstitusikan. Pokoknya kebalikan dari variabelnya. Kalau variabelnya T, kebalikan itu inverse-nya ya. Inverse-nya adalah kan min T. Inverse perkalian ya. Inverse penjumlahan ya. Min T. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau A, inverse-nya adalah min A. Nanti jadi min. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk pangkatnya itu sudah ada di soal itu. Iya, ada di soal. Jadi belum tentu X kuadrat dan X3. Bisa saja X kuadrat plus 5X plus 2. Pokoknya tinggal kita aplikasikan aja. Ini kan tinggal ini kan contoh saja untuk mengaplikasikannya. Nanti di bawah ada soal ya. Saya kasih contoh satu soal, sisanya nanti saudara yang kerjakan. Sudah? Bisa saya lanjut? Iya, bisa. Kalau selanjutnya ini cuman sekedar, oh ini tadi ya, sudah. Ini contohnya, soalnya bisa saja X kuadrat, sudah saya coba tadi ya. Bisa saja soalnya X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 1, oh ternyata hasilnya sama dengan Fx, dia fungsi genap. Fx sama dengan X, oh hasilnya min X, berarti dia fungsi ganjil. Nah kalau ini tadi yang contoh yang ketiga ya, kalau Fx sama dengan X plus 1, lalu kita ujikan dengan min X, nanti hasilnya kan min X plus 1. Min X plus 1 itu tidak sama dengan Fx, dia pun juga tidak sama dengan min Fx, karena min Fx adalah min X min 1, sehingga kan nggak masuk keduanya nih, bukan Fx, bukan min Fx, maka dia dikatakan bukan keduanya, bukan fungsi ganjil, bukan juga fungsi salah ya. Nah, kalau untuk selanjutnya, ini saya hanya akan memaparkan beberapa jenis fungsi yang mungkin akan kita pelajari ke depan. Akan kita cari inverse-nya, akan kita cari turunannya, akan kita cari integralnya. Itu adalah fungsi-fungsi yang ada di bawah ini. Ini jenis-jenisnya. Yang pertama ada fungsi linier. Fungsi linier itu yang bentuknya garis ya. Hanya garis saja, bisa garis begini. Ini kalau ada kemiringannya, kemarin kita belajar M ya. Bisa garis lurus, bisa garis tegak, pokoknya yang bentuknya garis saja itu adalah fungsi linier. Ini ya, ini ada gambarnya. Nah, ini tuh fungsi linier. Ya garis aja, mau garis miring, garis tegak, garis lurus, dia ada fungsi. Nah, dia dikatakan fungsi linier itu dia dikatakan Y dan X proporsional jika fungsinya itu ada Y-nya dan ada X-nya, gitu ya. Jadi konstantanya ini bukan 0, jadi bukan hanya fungsi yang Y sama dengan 2 aja gitu ya. Bentuk fungsi linier kan? Y sama dengan MX plus C gitu ya. Jadi suatu fungsi itu dikatakan proporsional jika Y-nya sama dengan ada X-nya. Jadi tidak boleh M-nya ini bernilai 0. Kalau M-nya 0, kan jadinya Y sama dengan C. C itu kan konstan. Konstan itu berapa, Bu? Ya, kita ambil aja nilai besar. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pokoknya nilai yang tidak ada variabelnya itu dikatakan konstan atau konstan. Kalau bentuk seperti ini, dia dikatakan bentuk non-proporsional. Atau X sama dengan 2, dia merupakan fungsi linier yang tidak proporsional. Kalau proporsional gimana? Nah, misalkan Y sama dengan 2X gitu ya, plus 1. Jadi saat X-nya berubah, Y-nya juga berubah. Ya, ini cuma definisi aja, nggak ada hitungannya. Terus ada lagi yang dikatakan fungsi berpangkat. Ini saya rasa sudah familiar ya. Fungsi berpangkat, ya udah yang dalam bentuk Fx sama dengan X pangkat sesuatu. Bisa X
pangkat 2 yang tadi saya contohkan, bisa juga X pangkat 3, atau bisa juga pangkatnya minus gitu ya, jadi X pangkat min 1, kalau X pangkat min 1 kan jadinya 1 per X ya. Ini boleh, ini juga boleh ya. Ini namanya fungsi berpangkat. Tujuannya untuk mengenali itu apa? Ada beberapa jenis fungsi itu yang domainnya itu sudah ditentukan. Ya, contohnya nah di sini. Nah ini. Gimana kalau fungsi berpangkat? Kalau kita bicara fungsi berpangkat yang minus, domainnya itu nggak boleh 0. Ya, karena bentuknya adalah 1 per X. Kalau kita sudah belajar saat SMA, yang sebagai penyebut itu tidak boleh 0. Jadi nilai 1,0 itu sebenarnya hasilnya adalah kan tak terhingga ya. Tak terhingga itu bisa saja disebutkan tidak terdefinisi. Jadi pada fungsi ini, jika kita bicara dia fungsinya adalah rasional atau fungsi perperan, maka yang bagian penyebut atau yang bagian bawah itu nggak boleh 0. Dan karena dia di sini adalah pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah suatu nilai yang dirubah, maka hasilnya tidak mungkin 0. Makanya di sini dibilang domainnya X tidak sama dengan 0 dan range-nya tidak sama dengan 0. Artinya di sini adalah domainnya semua bilangan real kecuali 0, range-nya juga semua bilangan real kecuali 0. Nah ini biasanya saya nggak tahu kenapa mahasiswa kok banyak yang nggak bisa mencari domain dan range. Nanti kita belajar ya, dan latihan soalnya. Nah, kalau seperti ini, Bu, ini pun juga sama. Karena dia bentuknya rasional alias perperan, maka domain itu nilai dari X ya. Nilai dari X ini tidak boleh 0. Karena jika penyebutnya 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Kalau hasilnya, Bu, kenapa di sini dibilang lebih besar dari 0? Karena fungsinya X-nya dikuadratkan. Jadi meskipun X-nya kita ambil nilai negatif, hasilnya pasti positif. Sehingga dituliskan range-nya adalah lebih besar dari ya, ini untuk mencari domain dan kodomain. Selanjutnya ada lagi yang namanya fungsi polinomial. Fungsi polinomial sudah hafal ya. Kalau misalkan kita ketemu fx sama dengan x pangkat 3 gitu ya, plus 2x, ini bebas ya konstantanya, min x plus 5 dan seterusnya ya. Yang dikatakan polinomial itu di sini ada perguliran pangkat gitu ya. Ada pangkat bisa mulai dari pangkat 100, tidak masalah. Pokoknya di sini kalau kita menemukan suatu fungsi berpangkat yang pangkatnya berurutan terus ditambah konstan, dia dinamakan fungsi polinomial. Ya. Nah, enaknya semua polinomial memiliki domain di min tak hingga sampai tak hingga. Ya. Jadi kita bisa memasukkan nilai X apapun tanpa syarat. Oke. Nah ini ya, ini contoh bentuk polinomial. Kalau kita bicara polinomial, tapi pangkat derajat tertingginya adalah 2, berarti kan kita hanya ambil ini. Kalau kita ambil ini, maka fungsinya menjadi fungsi kuadrat. Ya. Nah, fungsi polinom gambarnya seperti ini ya. Ini bisa yang pangkat 3, nanti saudara nggak perlu menggambar ini. Ini yang pangkat 4, jadi menarik seperti ini. Ini pangkat berapa ini? Ini pangkat berapa nggak kelihatan? 4 atau 3, 7 ya. Nah, makanya ini tadi kalau misalnya kita belajar fungsi naik, fungsi turun, terus kita mau menggambar grafik untuk fungsi yang seperti ini, ruwet ya. Pakai kalkulator jelimet ya, jadi satu-satu dibakatkan 4 ini. Nah, makanya kita cukup bisa memasukkan nilai tertentu ya di X ini untuk melihat apakah dia pada interval misalkan ini sampai ini apakah dia naik atau turun seperti itu ya. Oke. Terus kemudian ada lagi yang dinamakan fungsi rasional. Tadi yang saya sampaikan sekilas, fungsi rasional itu adalah fungsi yang perperan. Jadi fx itu sama dengan bx
plus per QX. Jadi Fx itu sama dengan Bx per Qx. Di mana kalau kita bicara fungsi rasional, penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Hasilnya bisa tak terhingga. Nah, Px dan Qx itu apa? Bisa polinomial derajat berapapun. Misalkan seperti ini. Y sama dengan 2x kuadrat min 3 per 7x plus 4. Y sama dengan 5x kuadrat. Jadi ini adalah namanya fungsi rasional. Ini kita hanya belajar jenis-jenisnya aja ya, supaya tahu. Adalah fungsi rasional, fungsi rasional, fungsi rasional. Di mana dia berisi tentang perperan, isinya itu polinom sama polinom. Derajat berapapun ya. Di sini ada derajat 1, di sini ada derajat 2, di sini ada derajat 3, di sini ada derajat. Ada lagi yang namanya fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu seperti apa? Suatu fungsi yang dibentuk dari polinomial, di mana sudah fungsi polinomial, terus dia dilakukan operasi aljabar. Misalkan penjumlahan, perkalian, pembagian, atau penarikan akar. Contoh fungsi aljabar seperti ini ya. Ini ada variabel X dikalikan variabel Y. Dan seterusnya. Ini yang disebut fungsi algebraik. Ini misalkan grafiknya. Ini adalah fungsi aljabar, ini adalah fungsi aljabar, ini adalah fungsi aljabar. Jenis fungsinya aja ya. Dimana ini adalah polinom, dia dikalikan dengan polinom, gitu ya. Polinom, dia dikalikan dengan polinom. Ini konstan, konstan dikalikan dengan polinom. Ini adalah polinom derajat 1 dikalikan dengan polinom derajat 2/5. Terus kemudian, nah kalau ini semuanya pasti sudah familiar ya, yang dinamakan fungsi trigonometri. Kalau kita bicara fungsi trigonometri, berarti nanti ada sin, ada cos, ada tan gitu ya, dan turun-turunannya. Ini jangan diartikan pakai Google Translate ya, nanti kalau diartikan sin jadi dosa gitu ya. Jadi biarkan dia sin dan cos itu adalah singkatan dari sinus dan kosinus. Itu salah satu jenis-jenis pada fungsi dasar trigonometri. Kalau grafiknya fungsi sinus itu secara umum seperti ini ya. Dia dimulai dari 0. Jadi ketika nilai X-nya 0, dia hasilnya adalah 0. Ketika nilai X-nya adalah pi, hasilnya adalah 0. Gitu ya, bacanya ya. Ketika nilai X-nya adalah 2pi, hasilnya adalah 0 dan seterusnya. Ini adalah grafik fungsi sin X. Kalau ini grafik fungsi cos X, bacanya gimana Bu? Kalau ini kita mulai saat X-nya adalah 0, Y-nya adalah 0. Kalau di sini, saat X-nya 0, ya, Y-nya adalah 1. Jadi cos X itu, cos 0 adalah 1. Itu adalah bacanya, dan ini adalah grafik dari kosinus. Ada lagi yang dinamakan fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu kalau kita lihat seolah-olah seperti kebalikan dari fungsi berpangkat. Kalau fungsi berpangkat itu bentuknya X pangkat A gini ya. Kalau fungsi eksponensial itu adalah A pangkat X. Dimana A itu adalah suatu konstanta. Konstanta dipangkatkan X. Adalah variabel bebasnya. Nah, seperti ini. Di mana A-nya itu nggak boleh 1. Kenapa? Kok nggak boleh 1? Karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 1. Ya, 1 dipangkatkan 1 juta, 1 kali 1 juta ya hasilnya 1. 1 dipangkatkan 2, berarti 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Makanya dia di sini tidak diperbolehkan A-nya adalah 1. Kenapa? Nah kalau 1 terus grafiknya lah ya lurus gini. Padahal fungsi eksponensial itu kan grafiknya bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah ini menariknya fungsi eksponensial itu domainnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Dan hasil range-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Jadi dia hasilnya nggak pernah negatif. Oke. Ini adalah grafik fungsi eksponensial ya. Saat tadi yang saya sampaikan bisa gini gitu ya. Kalau pangkatnya min maka seperti itu. Kalau pangkatnya 1/x ya, wes tinggal gini gitu ya. Lah ini bagus. Kalau pangkatnya x adalah gini, kalau pangkatnya 1/x berarti gini.
Kalau pangkatnya min X adalah gini, kalau min 1 per X berarti gini. Tinggal kebalikan aja. Ya. Menarik ya Bu fungsi ya, menarik. Kita bisa menyatakan cinta, menggambar I love you dengan fungsi gitu ya. Kita juga bisa membentuk pola batik dengan fungsi. Pernah mendengar dengan istilah fraktal? Itu kan dulu tahun berapa itu, tahun 2010 kalau tidak salah, seingat saya. Itu ada salah satu matematikawan itu mereka yang memiliki usaha batik, di mana desainnya itu pakai fungsi matematika. Jadi bentuknya ada yang bulat, ada yang kotak, seperti itu. Nah, ya. Nah, ada lagi, yaitu fungsi logaritma. Ini adalah yang banyak ditakutin mahasiswa anak SMA ya. Saya ingat betul ini dulu kelas 2 SMA saya. Kelas 2 SMA IPA ya. Kalau IPS kayaknya nggak ada logaritma ini. Tapi kita tidak perlu bingung karena hari ini kita hanya cukup mengetahui kalau kita itu punya fungsi logaritma. Bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu kita untuk salah satunya misalkan kita membuat kabel pada pembangkit listrik gitu ya. Jadi kalau kita melihat sutet itu kabelnya itu tidak syukur dipasang untuk jarak sutet ke sini kabelnya sekian, itu tidak asal ya. Jadi karena sutet itu lokasinya di atas ya, tentu saja terpaan angin itu besar, belum juga nanti adanya hujan, adanya panas gitu ya, kita mempertimbangkan bahwa gerak-gerakan yang mungkin terjadi ketika posisinya sudah di atas, di mana sutet itu yang dihubungkan itu adalah kabel, artinya dia adalah berbahaya, maka pemasangannya itu tidak asal dipasang begitu saja, tapi pemasangannya dia mempertimbangkan dengan menggunakan fungsi logaritma. Sehingga gimana caranya kita masang kabel dari sutet A ke sutet B ini, yaitu enggak, kalau kena angin sekian, angin itu kan ada ukurannya kecepatan angin ya. Untuk kecepatan angin sampai sekian, dia akan tetap bertahan. Jadi kita anggap kalau untuk kehidupan sehari-hari itu kecepatan anginnya berapa. Terus kemudian kalau misalkan dalam kondisi yang lain, dia itu tetap bertahan dan tidak bolak-balik padam seperti itu. Ya, jadi awalnya saya dulu di awal kalau kuliahnya offline itu saya ceritakan aplikasi-aplikasi kira-kira penggunaan kalkulus itu untuk apa saja. Kemarin saya minta saudara malah untuk mencari sendiri di YouTube ya. Nanti kalau memungkinkan saya tunjukkan linknya ya. Seperti itu. Jadi salah satu aplikasinya untuk itu, untuk fungsi logaritma. Terus ada lagi fungsi transenden. Fungsi transenden itu seperti apa? Ya, kalau kita bicara suatu fungsi di mana fungsinya itu ada trigonometrinya, atau ada inverse trigonometrinya, atau kita bicara fungsi eksponensial, atau fungsi logaritma, atau fungsi-fungsi lainnya, itu dinamakan fungsi transenden. Nanti di belakang kita akan banyak belajar tentang fungsi inverse trigonometri, inverse fungsi biasa, eksponensial, fungsi logaritma, terus ada fungsi hiperbolik gitu ya. Nanti ada sin hiperbolik dan seterusnya. Aplikasinya apa? Banyak sekali aplikasinya. Mungkin nanti akan saya ceritakan gambaran-gambaran kasarnya ya. Karena kita masih dasar, nanti tambah bingung. Jadi kita sekarang ini belajar dasarnya. Oke, sudah selesai materinya. Ini ada latihan soal, silakan dicoba. Saya akan misalkan memaparkan salah satu contoh gitu ya. Ini kemarin ada yang tanya ya, kayaknya di soal kenapa kok akar itu dalamnya itu harus positif gitu ya, karena kita sedang bicara bilangan real. Kalau kita bicara bilangan non real atau bilangan kompleks, maka boleh negatif. Perlu saya bahas? Saya kasih satu contoh, sisanya saudara yang ngerjakan. Nomor berapa? Silakan dipilih. Yang perlu saya bahas yang nomor berapa? 5. 5, oke. 5 ya. Nah, nomor 5 ini kita diminta menentukan domain dan range pada masing-masing fungsi. Sehingga kita akan mencari nilai T berapa sih yang boleh masuk ke fungsi 4/3 min.
Sebelumnya sudah tahu belum ini jenis fungsi apa? Fungsi yang perperan? Rasional. Perperan. Oh, fungsi rasional. Fungsi rasional domainnya adalah semua bilangan real, ya. Jadi semua nilai T itu bisa masuk. Sehingga D itu sama dengan, ya, bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. N tak hingga sampai, artinya elemen dari D, di mana DT ya, boleh DT, boleh D aja. D itu adalah domain ya. Domain dari T, dari min tak hingga sampai tak hingga. Bisa juga kita tuliskan ini. DT, ya. Yang kita cari adalah T, di mana T-nya itu adalah dari tak hingga sampai tak hingga. Elemen gitu ya. Ya. Sampai tak hingga, koma, elemen bilangan. Oke. Bisa juga kita menuliskannya dengan sudah begini aja. Ya, kalau kita bicaranya misalkan lebih besar dari suatu nilai atau kurang dari suatu nilai, maka ada lagi bentuknya. Nah, ini kan domainnya, Bu. Kalau range-nya kira-kira berapa sih? Ayo, kalau range-nya kira-kira berapa? Misalkan nih, untuk mencari range itu kita bisa mencari dengan buram. Buram itu misalkan kita ambil T-nya adalah 0. Kalau T-nya 0, berarti FP-nya 4/3. Kurang 0 kan ya? Berarti ini aja. Kalau kita ambil T-nya negatif, misalnya T-nya 3 bisa nggak T-nya 3? T-nya 3 boleh nggak? Nah, ini ada yang kurang teliti ya. T-nya 3 boleh nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, karena bawahnya 0. Berarti ini tak hingga sampai tak hingga kecuali 3. Ya. Nah, hati-hati ini nggak telitinya di sini ya. Pantesan tadi kok kayak ada yang nggak pas gitu ya. Baik, saya hapus dulu. T-nya tidak bisa, kenapa? Karena penyebut itu tidak boleh 0. Nanti kita tuliskan domain dari T adalah sorry penulisannya. Ini yang kedua ya. Ini yang pertama tadi saya tuliskan dalam bentuk minta hingga sampai hingga kecuali itu gini ya. Miring kebalik ya. Elemen 3. Kita juga bisa menuliskan T itu dimana T-nya tidak sama dengan 3. Gini tuh juga boleh ya. T. Oh, gini aja boleh. Boleh. Kenapa? Karena di belakang kita tuliskan kalau dia itu elemen bilangan real. Itu ya. Berarti saat T3 dia di sini tidak boleh. Kemudian kita coba lagi, kalau kita ambil T-nya lebih besar dari 3, misalkan T-nya adalah 6 gitu ya. Kalau T-nya adalah 6, berarti hasilnya adalah 4/3. Ya, 3 dikurangi 6 kan? Min 3. Min 4/3. Kalau kita ambil T-nya lebih dari 2, misalkan. Lebih dari 3. T sama dengan 1 gitu misalkan. Berarti hasilnya kan positif ya. 4/3 kurang 1, yaitu 4/2, yaitu 3.
Kira-kira kelihatan nggak polanya? Kalau T-nya 0, hasilnya 4/3. Kalau T-nya 1, hasilnya 2. Kalau T-nya 100, hasilnya pasti minus banget ya. Kalau T-nya 100 berarti kan 4/-97. Kalau T-nya min 100 berarti 4/103. Lebih kecil lagi. Kalau misalkan T-nya 0, tadi 4/3. T-nya 2, 4. Kalau T-nya 2, berapa? Berarti 4/3 min 2. 4/1, 4. Berarti nilai terbesar yang kira-kira dibentuk apakah 4? Benar nggak? Kalau T-nya semakin besar, tadi kan nilainya akan semakin kecil ya. Paham nggak kira-kira? Kalau kita ambil nilai T-nya semakin besar, misalnya kita ambil T-nya 100, nilainya kan akan 4/3 min 100. Jadi kalau untuk mencari batas atas dan batas bawah, kita itu arahkan ke nilai domain yang misalkan kita banyak perbesar atau yang kita perkecil. Nah, ketika nilainya perbesar, itu hasilnya akan semakin kecil. Ya, ketika T-nya besar. Ketika T-nya lebih besar, FT-nya itu kecil. Nah, tapi ketika T-nya kita perkecil, ya, T-nya 1, T-nya 0, ternyata hasilnya semakin besar. Dan paling mentok nilainya adalah 4, yaitu saat T-nya adalah 2. Kalau T-nya 1, kan berarti 4/3 min 2. Kan masih lebih besar 4. Sehingga dapat dikatakan bahwa range dari FT ya adalah suatu nilai yang bukan 0, tapi dia itu lebih besar, lebih kecil daripada 4. Gitu kan. Berarti bisa dikatakan ini. FT itu adalah FT lebih kecil sama dengan 4, gitu ya. Dan FT tidak sama dengan 0, di mana FT adalah elemen bilangan real. Atau dapat kita tuliskan dalam bentuk lain bahwa FT ini adalah dari min tak hingga sampai 4 gitu ya. Tapi kecuali 0. Any question? Any question? Susah? Susah. Nanti dicoba ya. Untuk domain dan range ini sebenarnya butuh banyak penelitian aja. Jadi gimana caranya kita menemukan, ibaratnya kayak jodoh-jodohan gitu ya. Kalau X, biasanya untuk X-nya itu gampang. Untuk mencari X yang menjadi acuan itu hanya 2 bentuk. Akar sama perperan. Kalau akar, yang di dalam akar itu harus pasti positif. Kalau perperan, yang di bawah ini yang sebagai penyebut ini harus positif. Sudah, itu aja. Jadi kalau misalkan yang bentuknya seperti ini, itu nggak ada syaratnya. Pasti dari min tak hingga sampai tak hingga. Bentuk seperti ini, pasti min tak hingga, tak hingga. Kalau bentuk seperti ini, dalamnya harus positif. Bentuk seperti ini, dalam harus positif. Seperti ini, dalam harus positif. Kalau ini kan pasti positif ya. Karena di mutlak, kemarin kita belajar kalau suatu bilangan berapapun, kalau dimutlakkan kan hasilnya positif.
Berarti kalau sudah bentuknya seperti ini, pasti X-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Seperti itu. Kalau ini berarti dia harus positif yang di dalam akar. Ya. Kalau ini berarti dia tidak boleh 0. Saudara silakan mencari syaratnya kok dia enggak 0. Seperti itu. Oke, nanti kita pelajari ya. Nanti kalau ada yang kurang paham kita bahas. Jangan khawatirkan belum ujian. Nah, ini adalah fungsi naik dan fungsi turun. Ini juga silakan dikerjakan. Saya rasa sudah clear tadi contohnya. Tinggal kita ngambil nilai X1 dan X2, di mana nilai X1 itu lebih kecil daripada X2. Seperti itu ya. Kita masukkan fx1 berapa, fx2 berapa, apakah sangunya sekarang itu lebih kecil daripada sangu kemarin. Kalau lebih kecil berarti sangunya turun. Oh, fungsi turun. Kalau sangunya sekarang lebih besar daripada sangu yang zaman SMA, sangu kemarin gitu ya. Oh, berarti naik. Sangunya naik, fungsinya naik. Ini adalah fungsi ganjil genap. Saya rasa nggak susah ya. Tinggal kita cari kebalikannya. Kebalikan dari X adalah min X, kebalikan dari X min X, kebalikan dari T adalah min T. Jadi kita inputkan min T. Seperti itu, hasilnya seperti apa? Pilihannya jika dia F min X sama dengan Fx, maka dia adalah fungsi genap. Jika F min X sama dengan min Fx, dia adalah fungsi ganjil. Jika tidak masuk kedua syaratnya, maka dia bukan fungsi genap, bukan fungsi genap. Oke, sudah cukup. Kalimat motivasinya masih sama ya. Hari ini adalah mimpi kemarin dan besok adalah mimpi hari ini. Jadi apa yang saudara hadapi sekarang itu adalah mimpi-mimpi saudara kemarin tanpa disadari atau tidak. Dan apa yang menjadi kejadian nanti gitu ya, apa yang akan terjadi nanti itu adalah bergantung dari mimpi kita hari ini. Maka bermimpilah yang baik, berpikirlah yang positif, supaya kehidupan kita ke depan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rasa cukup clear hari ini, yang ingin ditanyakan? Buyung-buyung itu artinya apa? Mbak Ayu, buyung-buyung happy Mbak Ayu. Silakan, ada yang ditanyakan?